tanggal 20 Oktober tahun 2025 adalah 1 tahun kepemimpinan ya Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden ya. Jadi sudah setahun mereka memimpin negara ini, dan tentu setahun ini akan ada beberapa pihak yang menyampaikan ya evaluasi terkait pencapaian Prabowo Gibran dalam setahun ya. Bahkan bukan pihak luar saja, bahkan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran pun mengevaluasi 1 tahun kepemimpinan mereka gitu kan. Artinya ini adalah evaluasi bersama gitu. Nah, kalau bicara dalam 1 tahun ini tentu secara kasat mata ya kita bisa melihat bahwa ada hal-hal baru yang dilakukan oleh Prabowo Gibran ya, dan itu saya hanya membicarakan secara kasat mata saja ya. Misalnya sudah ya sebelum pada masa Pak Jokowi belum ada yang namanya makan bergizi gratis. Sekarang program makan bergizi gratis ada dan sudah dilaksanakan walaupun belum mencapai seluruh titik yang ada di Indonesia, tapi masih berprogres. Lalu sudah kita bisa melihat ya bagaimana baiknya yang namanya pengalihan kepemimpinan dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo, sehingga ada berkesinambungan ya, di mana di zaman Pak Prabowo akhirnya mengeksekusi ya hasil yang sudah dilakukan pada zaman Pak Jokowi ya, para koruptor ya, pihak-pihak yang melakukan kecurangan, yang mengambil keuntungan dana negara untuk kepentingan pribadi dan golongan, akhirnya satu persatu ditangkap ya, dan pemain-pemain besar gitu kan, bahkan ada yang sampai kabur ke luar negeri ya, yang katanya tidak bisa disentuh akhirnya sudah bisa disentuh sekarang gitu. Lalu ya kita bisa melihat ya hilirisasi semakin lebih baik gitu kan. Lalu ada lagi kita melihat berbagai program-program yang sebelumnya misalnya kalau dulu orang harus berhadapan dengan pinjaman online atau pinjol atau bank keliling ya, yang menjerat para masyarakat gitu kan. Sekarang sudah ada yang namanya pinjaman yang resmi dari pemerintah, yang tentu dengan kewajiban pengembalian yang sangat-sangat dimudahkan dan sangat-sangat tidak memberatkan ya. Jadi sudah adalah program-program tersebut ya, sehingga masyarakat yang ingin berusaha belum punya modal itu bisa akhirnya melakukan usahanya dengan modal yang diberikan pinjaman oleh pemerintah dan tidak mencekik gitu kan. Dan banyak lagi program-program lain yang tentu nggak mungkin saya sampaikan satu persatu ya. Yang pasti dalam penilaian 1 tahun ini saya secara pribadi melihat kita harus akui suka tidak suka sudah ada banyak perkembangan ya, dan ini yang bagus ya, dimana dari presiden satu ke presiden yang lain tentu harus lebih baik gitu kan, harus ada progres, harus ada perkembangan dari program-program sebelumnya, dari presiden sebelumnya. Nah, kalau saya mau melihat ya, menanggapi setahun ini, saya melihat bahwa ada 2 hal yang saya lihat dan perlu mungkin dilihat oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran ya. Yang pertama, sudah cukup Pak Prabowo dan Pak Gibran ya mengasuh
ya para pembantunya. Ya, sudah cukup ya, artinya Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah memberikan waktu 1 tahun ya, memberikan kesempatan kepada para pembantunya untuk bekerja dan dan bahkan bisa dikatakan Pak Prabowo dan Pak Gibran yang akhirnya mencuci ya piring kotor yang dibuat oleh para pembantunya. Jadi sudah cukup tahap belajarnya, sudah cukup tahap mengayominya. Saat ini para menteri atau para pembantu presiden yang selalu akhirnya dibantu oleh presiden dan wakil presiden ketika membuat masalah, membuat blunder, sudah waktunya untuk dihentikan, diganti dengan menteri-menteri yang memang tidak perlu lagi diasuh ya. Karena kenapa? Karena presiden dan wakil presiden itu memilih para pembantu agar supaya bisa membantu pekerjaan mereka ya, bukan malah presiden dan wakil presiden yang akhirnya sibuk ya membersihkan pekerjaan-pekerjaan para pembantunya gitu kan, sibuk membersihkan ya, sibuk melindungi ya. Sudah cukup ya, makanya cukup saja setahun ini dan segera untuk membersihkan para pembantu yang tidak capable dan selalu membuat presiden dan wakil presiden yang harus membersihkan kekacauan dari mereka gitu. Itu yang pertama. Kenapa? Karena begini, kita bisa lihatlah ya, para pembantu yang tidak capable ini biasanya yang dilakukan mereka ketika menghadapi masalah atau membuat sebuah kebijakan itu seperti pemadam kebakaran ya. Jadi apa-apa itu seperti orang tergesa-gesa ya, dan mau buru-buru selesai, buru-buru masalah tidak ada ya, buru-buru agar gejolak berhenti gitu kan. Akhirnya membuat sebuah kebijakan, membuat statement yang akhirnya ya membuat api jadi makin membesar. Jadi yang begini-beginian itu sudah nggak perlu gitu kan, harus disingkirkan, sudah harus dibersihkan, sehingga para pembantu presiden benar-benar orang-orang yang bekerja untuk meringankan beban presiden dan wakil presiden. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sudah cukup dalam 1 tahun ini presiden dan wakil presiden mendengarkan para pembenci gitu kan. Jadi sudah cukup dan sudah waktunya untuk tidak lagi mendengarkan para pembenci. Kenapa? Karena para pembenci itu tujuannya menyampaikan sesuatu itu bukan untuk kebaikan presiden dan wakil presiden, bukan untuk kebaikan program, bukan untuk kebaikan kebijakan, tapi tujuan mereka adalah tetap ya presiden dan wakil presiden harus tetap salah. Jadi para pembenci ketika mengatakan harusnya begini, ketika diikuti ya maka tetap saja salah ya. Para pembenci mengatakan harusnya A, diikuti ke A, tetap saja mereka mengatakan wah itu salah, harusnya B. Sudah diikuti ke B, pasti mereka akan bilang wah itu salah, harusnya ke C. Jadi tujuan mereka bukan untuk mengoreksi, bukan untuk mengkritik, bukan untuk membangun, tapi untuk tetap presiden dan wakil presiden untuk selalu salah dan tetap salah. Ya, jadi poin kedua ini adalah berhenti untuk mendengarkan para pembenci. Ya, jadi dua hal inilah yang saya nilai secara pribadi sudah cukup bagi presiden dan wakil presiden untuk tidak lagi terus ya menjalankan dua hal ini. Yang pertama, berhenti untuk mempekerjakan
ya, para pembantu yang tidak bisa bekerja, yang hanya menyulitkan, dan kedua, berhenti untuk mendengarkan para pembenci. Nah, kenapa berhenti untuk mendengarkan para pembenci? Ya, kenapa? Ya karena begini, karena Pak Prabowo dan Pak Gibran itu dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia karena melihat Pak Prabowo dan Pak Gibran, melihat sikap Pak Prabowo dan Pak Gibran, dan melihat program, visi dan misi Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah, ini saja yang fokus dijalankan. Karena apa? Jangan sampai ingin meraih simpati atau ingin agar para pembenci menjadi tidak membenci, ya, akhirnya membuat kekecewaan terhadap mayoritas rakyat Indonesia yang memang ingin menunggu Pak Prabowo dan Pak Gibran melakukan kerja-kerja sesuai dengan apa yang mereka sampaikan ketika menjadi calon presiden dan wakil presiden. Jadi lebih baik fokus pada hal yang sudah dari awal ingin dilakukan daripada harus menyadarkan para pembenci, ya. Karena sekali lagi para pembenci itu tujuannya bukan untuk mengoreksi, bukan untuk agar supaya program berjalan dengan baik, tapi tujuannya adalah dengan apa yang mereka sampaikan, pokoknya presiden dan wakil presiden harus selalu salah. Jadi untuk apa kita Pak Prabowo dan Pak Gibran menghabiskan energi dan waktu hanya untuk menyenangkan para pembenci. Jadi itu dua hal yang dari saya, ya, yang saya sampaikan. Selebihnya kita melihat bahwa ini baru setahun, tentu tidak bisa simsalabim, semuanya ada progresnya. Kita akan lihat hasilnya di tahun kedua, tahun ketiga nanti, ya. Yang pasti kalau dua hal ini masih dilakukan, tentu 2 dan 3 tahun kemudian kita akan melihat sesuatu yang target-target yang diinginkan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran itu tentu tidak akan tercapai karena waktunya hanya untuk mencuci piring kotor yang dibuat oleh para menteri dan hanya untuk menyenang-nyenangkan para pembenci. Saya pikir itu. Terima kasih.